Haleluya. Amin. Haleluya. Saya belum ngucapin dulu selamat tahun baru. Ini apa? Oh, gerakin sendiri sekarang. Wah, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Biasanya kalau habis tahun baru agak sedikit refresh saudara. Jadi biasa masa sabat panjang saya sudah selesai. Walaupun di tengah masa sabat saya yang panjang kemarin kami kehilangan papa mertua saya. Jadi agak sedikit kepotong saudara. Tapi nggak apa-apa saudara. Saya tetap dapat sesuatu waktu masa liburan, masa dengar. Kan saya menikmati. Saya kalau lagi liburan gitu saya duduk lebih banyak mendengar saudara. Kalau ini kan tiap bulan saya ayo cari bahan khotbah. Tapi kalau masa libur panjang tugas saya cuma duduk jadi jemaat. Wah, dengar. Makan firman Tuhan saudara. Hari ini topik saya tentang anchored saudara. Anchored itu dari kata anchor. Anchor itu artinya jangkar saudara. Saudara tahu ya jangkar kapal ya. Nah topik hari ini bicara tentang anchored. Kenapa saudara? Saudara ingat tema tahun ini apa? Bapak Gembala kasih tema ini tahun apa? The year of apa? Nah, gak boleh dibocorin Pak Gembala. Saya pengen denger jemaatnya. Jangan-jangan dia lupa tahun ini tahun apa? The year of victory. Tapi saya mau buka tahun ini. Saudara ingat kan khotbah saya terakhir menutup tahun 2025. Saya bicara tentang apa? Bitahon. Trust in the Lord. Percaya kepada Tuhan. Tapi saya mau maju nih saudara. Ketika saya mau maju, Bapak Gembala khotbah, lalu saya terima firman Tuhan dari lain, dengar. Stuck saya saudara, berhenti saya. Saya tetap kembali lagi kita buka Kejadian. Sudah? Bisa maju? Oke, Kejadian 21 ayat yang ke-6, 7 dan 9. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ayat 7 lagi katanya, siapa tadinya yang mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak. Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki. Ingat ya, bukan cuma seorang anak, tapi anak laki-laki. Kenapa kita ditekankan di sini? Karena anak laki-laki ini satu-satunya yang meneruskan marga. Jadi kalau teman-teman ada yang dari keluarga di suku-suku tertentu, misalkan orang Chinese, orang mana lagi, orang Batak, marga itu penting dan itu diturunkan lewat anak laki-laki. Seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Ya, saya mau stop dulu di ayat sini saudara. Kenapa ini penting? Saya kemarin udah susun khotbah untuk ayat selanjutnya ternyata stuck saudara. Nggak bisa, saya berhenti di ayat 7 ini saudara. Siapa yang tadinya dapat mengatakan kepada Abraham? Kalau kita perhatikan, Sarah itu adalah orang yang dalam tanda kutip, mungkin adalah orang-orang yang nggak pede saudara. Ngerti nggak saudara? Seorang perempuan, orang terkenal, sukses, tapi nggak punya anak. Bagi masa itu, kita ngomong masa itu, kultur waktu itu, perempuan nggak punya anak. Dia merasa minder. Makanya saudara bisa lihat waktu pertama kali Sarah berantem sama Hagar. Minder dia saudara. Dia nggak pede, dia merasa rendah diri. Tapi hari ini saudara bisa lihat kata-katanya. Siapa yang tadinya dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak. Tapi aku melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara lihat, Sarah punya kepercayaan dirinya lagi. Kenapa ini penting? Kalau saudara lihat dalam dalam Ibrani 11 ayat 1, salah satu terjemahannya dalam NIV, New International Version. Dia bilang gini, iman adalah confidence. Confidence itu percaya diri. Saya percaya diri. Of what we hope. Ini dia.
Mungkin dibantu di multimedia aja kali ya. Saya takut nanti salah tekan. Siap, thank you. Iman adalah keyakinan. Saya punya pengharapan. Hari ini kita punya pengharapan banyak, saudara. Kita berharap tahun ini akan jauh lebih baik. Tahun ini kita bisa, apa yang kita sedang doakan tercapai. Kita punya banyak pengharapan. Tapi iman itu adalah kita punya kepercayaan diri. Saudara percaya diri nggak dengan iman saudara? Percaya diri nggak saudara akan mendapatkan apa yang saudara harapkan? Tuhan, saya sudah kerja, sekolah, kok nggak ada kerjaan yang bagus ya Tuhan? Tuhan, saya sudah jomblo sekian lama Tuhan. Kapan saya dapat jodohnya? Udah ada yang haleluya di belakang. Siap saudara. Saudara harus punya apa? Iman. Kalau saudara, jangan-jangan saudara, aduh, yakin gak ya Tuhan? Yakin gak Tuhan akan kasih? Yakin gak sih Tuhan kasih? Ibrani 6 ayat 11 dia bilang gini. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan apa? Kesungguhan. Kesungguhan bukan kata kesungguhan biasa. Kalau bahasa Inggris menggunakan artinya, dia bilang diligence dari kata spout. Artinya diligence, tekun. Untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai akhirnya. Pengharapan. Kemarin kita bicara tentang iman kepada Tuhan. Hari ini kita bicara pengharapan. Tapi bukan hanya sekedar pengharapan. Full assurance of hope. Suatu pengharapan yang pasti. Kata assurance itu muncul jadi kata insurance. Saudara ngerti insurance ya? Saudara yakin iman ke pengharapan saudara seperti pengharapan saudara itu punya asuransi. Punya asuransi, maksudnya apa? Tuhan bisa ngerjain itu sepasti mungkin dalam hidup saudara. Ayat 12, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapatkan bagian apa yang dijanjikan Allah. Saya tertarik dengan kata a full assurance of hope. John Wesley, salah satu pendiri gereja aliran metodis, dia bilang begini, a full kepastian yang penuh pengharapan adalah pengetahuan yang pasti dan pengharapan yang penuh sukacita akan kehidupan kekal bersama dengan Allah. Kepastian yang berorientasi ke masa depan, yang berbeda dengan kepastian saat ini. Kenapa ini penting saudara? Saudara percaya hari ini saudara diselamatkan satu hal. Tapi jangan-jangan saudara nggak percaya, saudara masuk sorga. Itulah sebabnya John Wesley bilang bahwa full assurance of hope itu bukan cuma hanya bicara saudara sekarang diselamatkan. Tapi saudara yakin saudara masuk sorga. Kenapa kepastian ini penting dia bilang? Karena karena keduanya diberikan oleh kasih karunia Allah melalui kesaksian batin Roh Kudus yang memungkinkan. Nah, kenapa pengharapan ini penting saudara? Memungkinkan seorang percaya untuk hidup penuh keyakinan dan kuasa Allah. Pertanyaannya saudara yakin gak hidupnya? Yakin gak? Hari ini saya selamat, besok enggak. Hari ini selamat, besok enggak. Teh celup dong saudara. Saudara yakin dipenuhi Roh Kudus? Yakin. Besok berbuat dosa, tenggelam. Dipenuhi lagi. Selap, celup. Roh Kudus ya kayak teh celup. Makanya penting saudara, kenapa orang Kristen hidupnya hari ini berantakan? Jangan-jangan dia tidak punya kepastian. Kamu gak pasti hidup kamu. Kata pasti itu akan memaksa kita untuk bilang iya, 100% yakin, pasti. Gak ada 99% yakin lalu kita bilang itu sebagai kepastian. Enggak. Saudara yakin 99%, ada 1% tidak yakin. Tapi
full assurance, itu kita bisa ngomong garansi 100%. Saudara pernah belanja kan? Garansi uang kembali 100%. Pernah dengar gitu kan? Walaupun sekarang udah jarang. Saudara beli barang, garansi barang ini akan aman. Ada garansi kalau rusak diperbaiki. Garansi. Hari ini saya sedih kalau melihat orang percaya. Kita percaya, oh aku punya Tuhan yang besar. Tapi apakah Tuhan memberkati saya? Ntar dulu ya, iya nggak ya? Iya nggak ya? Seakan-akan Tuhan tidak bisa memberi garansi dalam hidupmu dan saya. Sedih saudara. Kenapa ini penting garansi ini? Sebab pada Ibrani 6 ayat 13 gini. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah kepada dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi darinya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau apa? Sangat banyak. Kita kemarin bicara tentang bapak orang yang banyak. Father of multitude, Abraham. Bapak, engkau sangat banyak. Ibrani 6 ayat 15, Abraham apa? Menanti dengan sabar. Coba tengok kiri kanannya bilang sabar. Sabar. Jangan naik tensi, dikit-dikit emosi. Tuhan belum jawab, emosi jiwa. Sabar. Dan dengan demikian, apa? Ia memperoleh apa yang dijanjikannya. Makanya penting untuk saudara. Kalau saudara engkau tahu Tuhan sanggup mengerjakan segalanya untuk hidupmu. Tuhan sudah menjanjikan janji-janjinya kepada hidupmu. Jangan ngereok saudara. Kapan Tuhan? Kapan? Tapi tugas saudara bertekun dalam proses menanti harapan yang penuh kepastian. Bertekun gampang nggak? Enggak. Abraham nunggu berapa tahun untuk supaya dia dapat anak? 5 tahun? 5 hari? 10 hari? 1 tahun? 2 tahun? Berapa tahun? 35 tahun, saudara. 35 tahun. Alkitab, bahkan kitab Ibrani, dia bilang gitu. Saya suka sampai hari ini saya ingat kata-katanya. Mati pucuk, saudara. Sarah itu udah sampai menopause. Nungguin janji Tuhan sudah sampai menopause. Udah gak mungkin lagi ada harapan. Lahir. Kalau Tuhan berjanji sama saudara, saudara harus yakin dia janji. Walaupun apapun yang saudara bilang, kayaknya gak mungkin nih. Kayaknya gak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa saudara harus punya pengharapan? Nah ini saya masuk, kemarin saya dengar khotbah Bapak Gembala, lalu biasa saya dengar ke salah satu guru saya di Singapura, lalu dia bicara 2 hal yang sama. Bicara tentang lautan, saudara. Kenapa lautan ini penting? Karena ternyata kita lihat 2026, dunia sedang bergejolak. Kita ingat lagu sekarang, jangan sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Saudara tahu harga emas hari ini naik, tiba-tiba besoknya turun. Cuman gara-gara ada satu presiden yang bilang, oke, kita berdamai. Ambles saudara emas. Tiba-tiba besok naik lagi. Besok perang tarif. Tiba-tiba mau perang, pasukan sudah mulai bergeser. Teman makan teman. Hari ini saudara. Hari ini lagi heboh yang di Indonesia. Kita ngomong gak usah jauh-jauh lah. Di Indonesia, saham tinggi. Tapi rupiah terhadap dolar lemah. Hampir 17.000 saudara. Nah, berasa nggak? Berasa. Bagi orang-orang yang kerja banker, apa segala macam, mulai berasa. Saudara yang import, ekspor, berasa. Negara-negara semua lagi mengetatkan diri. Mulai ada potongan-potongan, berasa. Kemarin saya ngobrol pas lagi, mulai ada potongan sana, potongan sini. Resiko.
kondisi dunia ini. Dunia sedang bergejolak seperti badai di tengah lautan. Saya ingat banget dulu, om saya almarhum, kalau dia suka mampir ke rumah kami, tiba-tiba di rumah kami, karena dulu kan suka ada persekutuan apa segala macam, ada gitar, dia ambil gitar, lalu dia main satu lagu, di tengah ombak dan arus pencobaan. Saudara mulai berasa nggak? Hari ini dunia sedang bergolak. Saudara mungkin bapak-bapak yang kerja, kita mulai ngerasa pelan-pelan mulai ada pemotongan. Berasa saudara. Karyawan mulai di PHK. Sudah berasa. Jadi pertanyaannya, pengharapan apa yang saudara bisa harapkan? Apakah pengharapan kita bisa kita andalkan di tengah situasi dunia ini? Saudara bilang, oke lah kita berharap, kita ke gereja kita berharap. Tapi ya apa Tuhan tolong? Enggak. Tolong? Enggak. Kita ragu. Mungkin kita percaya Tuhan sanggup mengerjakannya. Tapi mungkin bukan buat saya, buat orang lain. Sampai ada lagu, kalau lain ditolong saya juga. Kenapa? Kayak merasa anak tiri kah dari Tuhan? Seakan-akan Tuhan cuma nolong yang lain, lalu kita nggak ditolong sama Tuhan. Tapi saudara harus ngerti, kata hope, pengharapan itu sebenarnya diambil dari Alkitab bahasa bahasa Yunani, katanya Elpis, saudara. Saudara tahu penyanyi Elvis Presley? V-nya diganti kayak orang Sunda, Elpis. Elpis. Thayer, salah satu ahli Alkitab, dia bilang begini, a joyful and confident expectation of eternal salvation. Saudara punya pengharapan tuh yang pasti. Saudara jangan terlalu banyak pengharapan sama manusia. Kata Afgan, dia bilang apa? Ku lepas kacamata. Apa kau lebih suka? Mungkin aku yang salah berharap pada manusia. Kalau saudara berharap sama manusia, maybe yes, maybe no. Manusia bisa mengecewakan, karena manusia itu sia-sia. Jangan saudara berharap sama manusia. Tapi beda, ketika Alkitab bicara tentang pengharapan, dia bicara pengharapan selalu bicara tentang a positive expectation. Saya yakin punya pengharapan, seakan-akan Tuhan pasti jawab. Yakin gak? Itulah sebabnya ketika saudara ngomong pengharapan di dalam gereja, di dalam kehidupan rohani saudara, janganlah saudara memperlakukan Tuhan seperti saudara berharap kepada manusia. Kita salah selama ini, kekristenan kita jalani kehidupan kita. Kita berharap kepada Tuhan sama seperti kita berharap kepada manusia. Kita lihat manusia mengecewakan lalu kita bilang, oh Tuhan juga sama. Tuhan bisa mengecewakan. No. Makanya saya suka Ibrani 6 ayat 16 ini sebenarnya jadi eksposisi Ibrani 6, saudara. Tapi saudara harus pahami itu. Sebab manusia bersumpah lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan yang mengakhiri segala bantahan. Ayat 17, karena itu untuk meyakinkan mereka yang menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah mengikat dirinya dengan sumpah. Saudara, untuk dia berjanji dengan saudara, dia ngikat dirinya. Dia harus ikat dirinya untuk memastikan bahwa janji itu terpenuhi. Saudara kalau jual beli tanah, saudara kalau pinjam ke bank, saudara menggunakan sesuatu sebagai jaminan, betul? Saya menjaminkan rumah saya sebagai jaminan untuk rumah. Ini enggak. Tuhan itu bicara seperti, aku menjaminkan diriku sendiri. Kenapa ini penting? Karena kalau Tuhan sampai lalai, sampai bohong, maka integritas dia, fondasi dia, dasarnya dia bahwa dia tidak pernah berdusta, gagal. Dia sudah tidak jadi Allah kalau dia berdusta.
Tapi ayat 18, supaya oleh dua kenyataan bahwa Allah mengikat dirinya dan Allah tidak pernah berdusta. Tentang Allah yang tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan di depan kita. Saudara kalau tahu Tuhan kasih pengharapan saudara akan lari. Makanya muncul lagu, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Kita lupa bahwa Tuhan itu janjinya tidak berubah. Kita harus lari. Saudara ngerti kenapa penulis Ibrani spesifik nulis ini? Karena saudara tahu dalam hukum Ibrani, dalam hukum Taurat, itu ditulis ada dulu di Israel itu ada yang istilahnya namanya kota City of Refuge. Saudara tahu City of Refuge? Jadi gini, kalau misalkan, mohon maaf, ada satu orang bunuh orang, nggak sengaja kebunuh. Kalau hukum yang zaman dulu kan bilang darah ganti darah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Berarti dia harus dibalas, dibunuh sesuai hukum itu. Tapi orang ini kan tidak sengaja. Nah, orang ini boleh bebas dari hukuman. Hukumannya itu berupa biasanya kan orang kan balas dendam untuk membunuh orang itu. Tapi orang ini boleh lari ke kota-kota yang namanya City of Refuge. Supaya apa? Kalau orang itu masuk ke kota itu, orang ini nggak kena dibunuh. Orang yang pengen membunuh keluarganya orang yang mati itu, pengen balas dendam itu nggak boleh. Karena orang itu sudah masuk ke City of Refuge. Ada beberapa kota di situ, ada Shechem, ada segala macam. Tapi kota itu, makanya ditulis kita mencari perlindungan. Seakan-akan kalau dalam dunia yang situasinya berantakan begini, nggak ada tempat lain kita bernaung. Saudara mau ngandelin siapa? Posisi saudara hari ini. Zero, saudara. Saudara mau memastikan apa? Kekuatan tabungan saudara, bisnis saudara, ekonomi saudara, kenalan saudara hari ini? Zero. Hari ini banyak orang yang selalu, saya punya posisi hari ini. Siapa bilang? Tiba-tiba hari ini, tiba-tiba ada bupati yang merasa paling kuat, tiba-tiba kemarin keciduk KPK. Sampai saya baca di itu, rakyatnya bersuka cita bikin syukuran. Apa yang saudara mau andalkan? 2026 loh saudara. Ekonomi nggak akan makin stabil. Enggak. Isunya kemungkinan ada yang bilang, akan perang dunia. Memang ini udah mulai panas saudara, udah mulai bergesek-gesek saudara. Saudara lihat Jepang, Cina, Korea, panas saudara. Saudara lihat Rusia, sekarang Eropa, sekarang Amerika lawan panas saudara. Apa yang saudara mau andalkan? Kemana saudara akan berlari mencari perlindungan saudara? Dulu kan ada lagu, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Saudara cuma bisa lari. Perlindungan saudara cuma kepada Tuhan. Pengharapanmu, kamu bisa cuma cantelin kepada Tuhan. Itulah sebabnya dilanjutkan di ayat 19 dia berkata, pengharapan itu adalah sauh jangkar yang kuat dan aman. Dan saya diberkati dengan ayat ini saudara. Kenapa? Sama seperti jangkar, kalau saudara lagi ngalamin badai, jangkar itu yang memastikan bahwa saudara akan tetap aman. Dan jangkar itu kuat dan aman. Tapi saya suka bahasa Inggrisnya, sure and steadfast. Sure, pasti. And steadfast. Bagi jiwa kita. Kalau hari ini engkau banyak mental health, dikit-dikit kena mental, dikit-dikit kena mental. Jangan-jangan pengharapanmu bukan seperti Saul, tapi seperti apa? Tali pancingan kah? Batu kerikil kah yang saudara lempar ke laut? Enggak saudara. Saudara
Harus yakin pengharapanmu itu seperti jangkar. Itu memastikan jiwamu aman dan kuat. Pasti. Nggak digoyang kiri, nggak digoyang kanan. Yang telah dilabuhkan sampai akhir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Menurut peraturan Melkisedek. Menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Di sini penting kenapa pengharapanmu harus ditaruh di dalam Yesus. Penting. Dan itulah pengharapan yang memastikan jangkar imanmu itu kuat. Pengharapanmu itu kuat menghadapi masalah. Nggak dikit-dikit kena mental. Dikit-dikit mental health. Dikit-dikit depresi. Kena dikit, aduh butuh healing. Saudara, kalau tahun 2026 ini saudara mau jalani tanpa Yesus, bolak-balik psikiater saudara, bener. Situasi nggak makin aman. Tuntutan pekerjaan makin besar, betul? Bapak-bapak yang ngalamin lagi bekerja, tuntutanmu makin besar kan? Tapi pertambahan duitnya belum tentu kan? Iya saudara. Anak-anak yang kuliah mau lulus, kau pikir lulus? Sudah selesai, merdeka. Enggak, engkau baru masuk satu babak lagi. Dapat kerjaan apa enggak? Kemarin ada orang yang sudah lulus dari universitas terkenal, lamar pekerjaan, berapa puluh kali perusahaan ditolak. Dia sampai tulis. Di Cina ada satu cerita, saya tiba-tiba pernah baca berita. Anak dengan orang IQ terpinter, kerjaannya banyak, wah ijazah gelarnya banyak sampai orang tuanya bangga. Ujung-ujungnya cuma jadi pengangguran. Karena bagi dia bilang gini, oh nggak ada harapan saya. Orang nggak ada yang mau terima saya kerja. Udah, kan ijazah ini kan saya kan pengen menyenangkan hati orang tua. Sekarang tugas orang tua menghidupi diri saya. Sampai segitunya. Tapi kalau hari ini saya bilang, kalau engkau punya pengharapan itu, engkau taruh di dalam Yesus. Itu seperti jangkar bagi jiwa. Kalau jiwamu hari ini mulai tergoyang-goyang, tergoncang-goncang, ada gangguan. Nah, jangkar itu memastikan bahwa jiwamu fix. Penting saudara. Kemarin kita bicara kepada iman, tapi hari ini kita bilang, apapun janji Tuhan dalam hidup saya percaya. Ada masalah, nggak apa-apa. Tapi jiwamu tetap stabil, nggak labil. Aduh saya belum dapat jodoh, nggak apa-apa. Ada jangkar yang memastikan jiwamu tetap stabil. Puji Tuhan kan yang masih jomblo nggak tiba-tiba berobat ke psikiater, aduh saya belum kawin, nggak ada kan yang begitu. Stabil. Belum dapat jodoh. Dulu saya ingat kan, saya sendiri korban ya saudara. Tanya, kapan kawin? Waduh, kan gak saya tanya kapan meninggal, kan gitu. Tapi ya itulah saudara. Bosan gak? Bosan. Apa yang saudara hindari? Pertemuan keluarga. Tapi kan pengharapan itu apa? Tidak mengecewakan. Tuhan kasih tepat pada waktunya. Pertanyaannya saudara mau tetap berjangkar gak? Bertekun gak? Lalu saudara trauma, wah udah dikejar-kejar nih, udah waktunya kawin. Wah, oleh karena itu dari kita itu dari siapa aja yang boleh, wah sosor sana. Jual iman gak apa-apa demi kawin. Demi jabatan, sosor sana. No. Orang Kristen itu harus jadi orang yang beda. Kita jadi terang di tengah gelap. Enggak kita berubah jadi remang-remang saudara. Saya suka ketika ada nonton salah satu di TikTok dia bilang gini, kita sibuk jadi relevan, kita lupa Yesus pun tidak relevan. Kita sibuk demi gereja harus relevan. Mendidik anak harus relevan. Untuk cari jodoh harus relevan. Lalu kita mulai geser patok iman saudara. Saudara, gak apa-apalah iman ini jual. Kenapa saudara pengharapan itu harus di dalam Yesus?
Karena kalau saudara nanti baca di pasal 7, itu bicara tentang Yesus sebagai Melkisedek. Tetapi saya mau baca 2 ayat. Ibrani 7 ayat 22 dan Ibrani 7 ayat 25. Demikian pula Yesus adalah apa? Jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dia menjamin hidup saudara. Bukan dengan sekedar jaminan yang biasa, dia menjamin hidup saudara dengan apa? Darahnya. Dan ayat 25, karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Makanya kita ngomong hal yang paling sederhana. Kenapa di gereja ini ditekankan bahwa keselamatanmu di dalam Kristus itu pasti. Supaya imanmu supaya pengharapanmu itu seperti jangkar bagi jiwamu. Penting saudara. Kalau engkau tahu bahwa Yesus sanggup menyelamatkanmu dengan sempurna, maka untuk urusan tetek bengekmu, engkau gak akan pusing. Urusan pekerjaan, urusan jodoh, urusan keluarga, urusan ekonomi, makan, minum, segala macam, engkau gak akan pusing. Karena engkau punya jangkar yang tahu bahwa kalau keselamatanmu saja, dia selamatkanmu dengan sempurna. Perfect. Tapi saya suka, saudara, saya tiba-tiba setelah, awalnya masih mau saya sambungin, saya paksa sambungin. Enggak, tiba-tiba Tuhan tahan di kata sempurna. Saudara tahu bahasa Inggrisnya menggunakan apa? To the uttermost. Nah, kalau saudara bahasa Inggris itu keren banget itu. To the uttermost. Tapi ada terjemahan yang lain menggunakan apa? To the utmost perfection. Artinya apa? Kalau saudara definisi perfect, saudara paling perfect apa? Tuhan sampai ke titik itu. Keselamatan. Kalau engkau bilang Tuhan bisa menyelamatkan dengan sempurna. Sempurna definisi saudara A, B, C, D, E. Tuhan bisa bikin sampai F. Perfect saudara. Perfect. Sempurna. Kalau saudara buka dalam terjemahan bahasa Arab ayat ini. Bahasa ini ditambahkan seperti ini. Kesempurnaan itu seperti sampai tidak ada yang mungkin ditambahkan lagi. Karena Tuhanlah yang menulis keselamatan saudara. Saudara nggak perlu tambahin apapun lagi, sedikit pun. Karena dia yang sempurna itu, yang menuliskannya. Atau ada hal-hal yang perlu ditambahkan selama-lamanya. Terjemahan Syria, terjemahan Vulgata, dan terjemahan Latin bahkan menulis begini. Sampai pada ujung waktu, eternal, to the utmost time. Bahasa yang lebih keren lagi. Sampai sekapanpun manusia membutuhkannya. Selama manusia membutuhkan keselamatan, dia sanggup menyempurnakannya sampai sempurna. Kalau saudara kalau saudara tahu Tuhan saudara sanggup mengerjakan itu, maka seharusnya tetek bengek saudara nggak saudara pusingin. Saudara nggak akan bertanya, Tuhan kenapa toko saya sepi? Enggak. Tuhan kenapa orderan saya nggak jalan-jalan? Tuhan kenapa sakit saya begini? Karena saudara tahu Tuhan akan mengerjakannya untuk saudara. Itulah sebabnya kenapa di gereja ini kita nggak bilang keselamatan kayak tes celup. Entar hilang, entar timbul, entar hilang, entar timbul. Kehidupan rohani kita memang kayak tes celup. Tapi kasih Tuhan tetap sama. Dan yang saudara harus garis bawahi di kata itu, dia, bukan saya yang sanggup menyelamatkan diri saya. Dia sanggup menyelamatkan saya dengan sempurna. Kalau dia sudah selamatkan dengan sempurna, saudara nggak perlu ada yang bilang, oh keselamatanmu kurang perpuluhan, kurang pelayanan, kurang A, kurang B, kurang C, kurang D, supaya selamat. Enggak, sempurna. Siapa yang nyempurnain? Nggak ada bagianmu. Lalu saudara, masa depan saya gimana? Dia sanggup menyelamatkan masa depanmu dengan sempurna. Lalu keluargamu gimana? Dia sanggup menyelamatkan keluargaku dengan sempurna. Lalu jodohmu gimana? Dia sanggup menyelamatkan jodohmu dengan sempurna. Jangan ragu lagi. Maka saya tutup. Oh cepat ya tumben ya. Super. Saya tutup
Saudara mengalami 2026 tahun kemenangan? 2026, mau mengalami kemenangan dalam hidup saudara. Saudara banyak mengalami masalah, yes. 2026 mengalami masalah, yes. Tapi kalau saudara mau selamat, pesan saya cuma satu. Mari, anchored in the word. Saudara harus berjangkar. Pasang jangkar saudara, firman Tuhan. Di luar banyak hamba-hamba Tuhan yang khotbahnya bagus, tapi kami yakin di tempat ini Bapak Gembala dan tim pastoral memastikan bahwa firman yang saudara kasih memastikan saudara punya pengharapan yang pasti. Banyak di luar khotbah bagus. Tapi saudara harus pastikan, saudara harus memastikan bahwa yang khotbah yang saudara dengar adalah makanan yang memastikan bahwa iman saudara itu pasti. Jangan lagi saudara goyang ke kiri, goyang ke kanan, goyang ke kiri, goyang ke kanan, enggak. Di sini gembala memastikan saudara-saudara makan bahwa engkau hidup karena kasih karunia, keselamatanmu pasti. Enggak hari ini pasti, besok enggak, pasti enggak, pasti enggak. Pasti. Pesan saya buat saudara, banyak dengar firman Tuhan. Berhenti engkau cari, saudara, banyak orang akan kasih nasihat saudara, hikmat, itu baik saudara. Tapi saudara yang harus paling penting, kembali kepada firman Tuhan. Bertumbuh dalam firman Tuhan. Perkaya hidupmu dengan firman Tuhan. Supaya apa? Pengharapanmu makin pasti. Jiwamu makin stabil. Enggak goyang kiri, enggak goyang kanan. Labil. Karena apa? Pengharapanmu tidak pasti. Saya undang pemain musik. Berapa banyak yang hari ini saudara ngerasa, saya kok kayaknya takut ya 2026. Kita gelisah. Gak usah ngomong Bapak Ibu, saya juga gelisah saudara. Kita yang ada yang investasi, lalu kita lihat dunia pekerjaan, dunia bisnis, ekonomi. Gelisah nggak saudara? Gelisah. Ibu rumah tangga kan gelisah tiba-tiba. Kok suami saya uang dapurnya mulai menyusut. Nah, gelisah saudara. Token listrik mulai berbunyi. Nah, gelisah. Tapi hari ini saya cuma mau ngomong di tengah kegelisahan hidupmu, engkau harus punya jangkar pengharapan yang pasti. Bagaimana engkau punya jangkar pengharapan yang pasti? Engkau harus masukkan jangkar itu ke dalam kebalik tirai, di mana Yesus yang sanggup menyelamatkanmu dengan sempurna menjadi cantelan jangkar hidupmu, supaya jiwamu stabil, jiwamu gak goyang. Berhenti andalkan dunia, berhenti andalkan manusia. Manusia sia-sia. Mari kita berdiri.